Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat berenang-renang di sungai. Kalau salam dijawab kurang semangat, bolehlah diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah meskipun hujan deras, Allah mengizinkan kita hadir di rumahnya. Bertemu bersama orang-orang yang mulia untuk niat yang mulia. Kehadiran panjenengan dihargai oleh Allah. Dengan cara Allah mengirim khusus para malaikatnya hadir sembari mengamini doa-doa kita. Pramila menika mumpung dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barakah dan panjang umurnya. Sehat semuanya, barakah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Banter dewi, sing buanter kita ya akeh dewi gitu ya, sama dengan saya. Tapi nggak apa-apa, toh ada legacy yang mengatakan bahwa hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Jamaah rahimakumullah, Ramadan ini kita menghadapi situasi dunia yang anomali, namanya ketidakpastian global yang episentrumnya ada di Amerika, Cina, Ukraina, dan Palestina. Ketidakpastian ini para akademisi merangkum dengan akronim VUCA, V volatile, U uncertainty, C complexity, A ambigu. Apa itu? Nek cara Surabaya ruwet pol. Ruwet pakai pol. Alih-alih untuk ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri dan kehormatan keluarga sulit sekali. Sedangkan menjaga hak kita, harta kita itu hari ini berat. Tiap hari Anda mendengar puluhan sepeda motor hilang, betul? Mobil hilang. Harga diri hilang, anak gadis hilang, istri, nah istri hilang menghilangkan diri ya nggak jelas lah pokoknya. Nah, di saat yang sama orang tetap pengen mulia dan bahagia, tapi salah sangka dan salah duga karena terpengaruh oleh ruwetnya situasi tadi. Orang pengen sukses mulia, mengira sukses mulia itu kaya raya, hebat dalam segalanya. Sehingga anak muda kita punya jargon, waktu muda hura-hura, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga katanya. Nah surga ini Pak Demu kok gampang banget gitu. Oh yang sering ke masjid aja belum tentu masuk surga. Orang pun banyak atas nama bahagia mencuri, korupsi, berbuat tidak adil dan semacamnya. Betul? Nah, padahal sejauh kajian kami bahagia itu bukan raga tapi jiwa. Bahagia itu bukan dohir tetapi kematangan, ketenangan batin. Bahagia itu bukan fisikal, material tetapi mental, spiritual. Boleh panjenengan sukses, cerdas secara intelektual, kaya finan material, kuat secara fisikal, tetapi kalau tidak matang spiritual, Anda belum tentu lolos melewati ujian kehidupan yang anomali ini. Contoh, yang ketangkep korupsi karena KPK, itu orang yang ketangkep KPK karena korupsi, itu orangnya pinter atau pinter sekali. Pinter sekali. Orangnya kaya nopo kaya pol. Mengapa kok masih korupsi? Kurang nopo? Betul, kurang ajar. Dan kurang matang spiritual.
Lalu apa spiritual itu? Berulang dari mimbar ini saya ingatkan adalah kemampuan menghadirkan Allah. Tidak hanya ketika panjenengan iktikaf di masjid atau di musala. Tidak hanya ketika Anda umrah atau puasa. Pas umroh puasa itu Allah dekat begitu ya. Tapi Allah selalu hadir pun dekat di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Ayatnya kebetulan pas di bawah perintah puasa. Al-Baqarah 183 itu kan kutiba alaikumus syiyam. Berikutnya fikih tentang puasa, berikutnya lagi 186 idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku hadir pun dekat. Ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku akan berikan kepada mereka apa yang diminta kalau mereka meminta, berdoa. Syaratnya falyastajibu li, ikuti perintahku, berimanlah kepadaku. Hidup bergerak bekerja sesuai perintah Allah karena belief, karena iman, itulah spiritual. Dan di jalur itu la'allahum yarsudun, agar kamu tetap bahagia, sukses tapi benar. Kira-kira begitu. Nah, apa implikasinya? Kalau orang kokoh kuat spiritual menjadi pribadi yang pede menghadapi ketidakpastian global ini. Pede, tatak, optimis. Bukan karena sombong, aku kok mboten. PD-nya karena punya dekengan Allah. Hari ini Bapak Ibu punya dekengan orang pusatnya kemelintine gak karo-karuan. Mobil dipasang stiker dekengane pusat, betul? Yang lain dekengane orang dalam gitu. Kita ini dekengane Gusti Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Kok gak pede? Ada something wrong dalam keyakinannya. Ini bukan dogma, bukan doktrin, tapi scientific. Disertasi Dr. David Hawkins, PhD di Amerika, yang saking populernya diterjemahkan dalam buku The Power versus Force. Mengukur kekuatan dan suasana kebatinan orang-orang yang dekat dengan Allah dibanding yang jauh dari Allah. Orang yang dekat dengan Allah mempunyai kekuatan spiritual yang besarnya 10 pangkat 800 sampai 1000. Yang jauh dari Allah hanya 10 pangkat 50. Masih ingat kurva pangkat eksponensial atau logaritmis matematika SMA? Masih ingat? Kok yang belakang diam? Kita ini biar gak iso, saya lali. Jadi kurva pangkat itu bukan naik pelan-pelan, tetapi naiknya itu melenting, naik seret. Masih ingat ya? Artinya orang yang dekat dengan Allah punya energi yang powerful. Sedemikian rupa sehingga masalah besar terasa kecil, masalah kecil seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Itulah rona-rona kehidupan yang harus kita lalui. Anda punya masalah, yakin Allah punya solusi. Anda punya kendala, yakin Allah punya kendali. Keyakinan yang di level ini yang Allah janjikan, mayyattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah bukan enggak punya masalah, enggak. Podo masalah itu. Bahkan mungkin tambah ruwet itu mau. Tetapi Allah berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Itulah maka dibenarkan oleh pengakuan. Orang paling kaya di dunia namanya Warren Buffett. Kekayaannya menyalip Bill Gates tahun 2009. Tahun kemarin dihitung asetnya itu mencapai 4.300 triliun rupiah. Jenengan nggak usah membayangkan asetnya ya, hitung nule piro bingung. Ayo nule piro. 4.300 triliun. Nah, orang paling kaya dunia ini mengatakan bahagia, sukses itu bukanlah orang yang hebat dalam segalanya. Bahagia sukses itu orang yang menemukan hal sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya. Kayak pesannya Ustadz ya. Tapi Ustadz Warren Buffett namanya. Mensyukuri dengan cara memberi, berbagi, berkontribusi. Tetapi memberi berbagi ini harus keren, unggul,
champion serius al-falah. Kenapa? Faktanya sahabat-sahabat yang di-endorse Nabi masuk surga adalah sahabat-sahabat yang memberi, berbagi, berkontribusi, tetapi unggul, keren, champion. Tidak mediocre. Mediocre itu roto-roto, norok buntek, opo jari, glundung semprong. Alon-alon, waton, kelakon. Kelakon tapi waton. Terlaksana tapi asal. Tidak profesional, kalau produk tidak efisien, tidak marketable, akibatnya kalah terus dengan produk Cina. Lalu ada anak Indonesia jadi marketing, apa maklar for everything. Sahabat yang di endorse masuk surga tadi keren. Sebutlah misalnya sahabat yang kaya raya tapi dermawan, masuk surga karena kedermawanannya. Siapa dia? Utsman bin Affan. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Sahabat ini pejabat, mantan preman, ya, tetapi tegas menegakkan keadilan dan membela yang miskin. Siapa dia? Umar bin Khattab. Ada sahabat yang pinter tapi gak bisa golek duit. Siapa dia? Ali. Saking pinternya sampai dipuji dengan sebuah lagu. Ana madinatul alim wa aliyun babuha wa man aradal madinatu ya'tiha min babiha. Suara siapa itu? Suara saya gitu loh. Ragu-ragu ya. Rasul Muhammad kotanya ilmu, Ali pintunya. Oke? Tapi gak bisa golek duit. Masuk surga karena quote-quote pendapat-pendapat yang mencerahkan umat. Kok contohnya yang top-top begitu? Ada sahabat yang berikut ini gak pinter, gak kaya, gak pejabat, gak ganteng, wireng bisa. Tapi terumpahnya sudah kedengaran di surga. Siapa dia? Semua tahu, Bilal bin Rabah. Ada sahabat yang tidak sempat berbuat untuk masyarakat karena ibunya sakit butuh perhatiannya. Sampai-sampai harus naik haji dengan menggendongnya. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Masuk surga karena takdim kepada orang tuanya. Kesimpulannya, tidak ada penghalang bagi siapapun termasuk panjenengan untuk masuk surganya Allah asal punya tiketnya dan berani bayar harganya. Apa tiketnya? Ya monggo. Mau tiket seperti Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf, mau tiket seperti Ali kalau Anda dosen atau ilmuwan, mau tiket seperti Umar kalau Anda pejabat, ya, mau tiket seperti Bilal kalau Anda orang biasa, atau Uwais Al-Qarni, mau tiket seperti Abu Bakar, pokoknya jangan seperti Abu Jahal. Masing-masing Allah berikan ya hal sederhana yang panjenengan miliki, entah ilmu, entah kaya, gak duwe apa-apa nang masjid, gak duwe apa-apa ngopeni masjid, gak duwe apa-apa menghargai, memuji orang-orang yang ngopeni masjid. Ya, ada. Insya Allah itu yang ada. Nah, saya kira Indonesia butuh orang-orang yang seperti ini. Sehingga makna-makna yang sekarang ini ngambang itu bisa diterjemahkan oleh orang kaya, oleh orang ilmuwan, oleh para penguasa. Coba hari ini kita sering mendengar statement yang agak di langit sana. 2045 Indonesia emas. Ngerti tah wong-wong itu Indonesia emas ya apa? Ngerti? Ngerti Indonesia gade ini emas atau Indonesia dodolan emas gitu? Saya kira gak banyak. Barangkali gubernur, bupati pun juga gak paham Indonesia pasti kok. Kalau mau dijargon-jargonkan, emang bisa ujuk-ujuk terus Indonesia emas gitu? Enggak bisa. Ini saya kira para ilmuwan menjelaskan bahwa Indonesia emas itu Indonesia makmur. Untuk itu diperlukan angka-angka. Kata JK perlu pertumbuhan ekonomi 8% seperti janji Pak Prabowo. Tapi masih janji loh ya. Yang sering kali nggak jelas janji ini, kira-kira kan begitu ya, janjinya begitu. Untuk itu diperlukan apa? Nah begitu ya, diperlukan saudagar yang jumlahnya kayak Korea, kayak Malaysia, minimal 45%.
Kayak Singapura 7%, kayak Amerika 11%, Indonesia baru 0,25%. Ini tugasnya para pengusaha-pengusaha itu. Ya, agar anaknya dididik untuk jadi pengusaha. Jangan jadi pegawai semua. Sekolah kampus itu mendidik jadi pegawai semuanya. Tidak dilatih untuk jadi saudagar. Padahal rasulnya saudagar, betul? Sahabatnya itu 80% boro. You know boro. Boro ini kenapa? Apa? Bulang. Boro niku pergi, ya, berhijrah sampai India, Cina, berdagang plus berdakwah. Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pedagang batik, betul? Pemberi NU pedagang pertanian. Lah kok umatnya pegawai kabeh. Bukan salah enggak. Nek kakean sing pedagang gak ono, gak maju-maju Indonesia. Ayo dicek. Negara-negara yang makmur itu rasio saudagarnya di atas 4-5%. Indonesia masih di bawah 0,5%. Itu problem saudagar. Nah, ilmuwannya menjelaskan tadi bahwa untuk pertumbuhan 8% itu butuh sarjana sains dan teknik lebih banyak ketimbang sarjana agama dan sosial. Agar, sekali lagi, sumber daya mineral ini bisa diolah oleh bangsa sendiri. Nikelnya, apalagi untuk baterainya, apalagi emasnya, tembaganya, apalagi semua. Jangan kemudian semua diolah oleh asing, sehingga lagi-lagi orang kita main komisian. Yaki mau marketing, makelar for everything. Pejabatnya juga begitu. Untuk bisa 8% maka anggaran itu harus digelontorkan, jangan dipotong-potong. Ya, untuk itu maka perlu sarjana-sarjana yang tadi, selain sarjana yang canggih kuliah di luar negeri. India yang kuliah di Amerika itu 110.000. Cina yang kuliah di Amerika itu 125.000. Indonesia hanya 7.500. Itu pun dogak gelem mulih karena Indonesia gelap. Katanya begitu katanya. Nah, ini yang saya kira roadmap untuk Indonesia emas kayak apa itu mesti dijelaskan oleh tadi yang mau masuk surga seperti Utsman, seperti Ali, apa seperti Umar. Indonesia butuh itu agar hidup tidak hanya manfaat untuk bangsa negara, tapi bisa tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah ayat. Al-Maidah ayat 35. Resume dari tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. La'allahum ya, la'allakum. Tungkum ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tadi spiritual. Oke. Yang kedua, carilah olehmu tiket pulang. Bukan pulang lebaran loh ya. Pulang kemana? Surganya Allah, tempat kita berangkat dulu. Cari tiket. Nah, Ramadan ini mumpung seluruh amalan dilipat gandakan pahalanya. Yuk kita niati, kita lakukan resolusi, cari jalan pulang. Jadi apa? Monggo dipilih. Seperti Ali, seperti Umar, Utsman atau seperti Bilal. Pilih monggo. Yang ketiga, wajahidu fisabilillah, bersungguh-sungguhlah di wasilah jalan pulang yang panjenengan pilih tadi, la'allakum tuflihun, agar panjenengan memenangkan kehidupan ini. Bahasa yang lain sukses, mulia, masuk surga. Bahasa yang lain adalah bahagia, la'allakum tuflihun. Kata orang-orang tua kita, nak le ojo mung eling golek butuhe urip nganti lali apa gunane urip. Napa? Masratul akhirah. Ojo mung eling mati-matian golek sangune urip nganti lali apa sangune mati. Jelas ya? Kalau ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata orang Jawa, kasar-kasare parut iku manfaati, ning nek alus-aluse lumut terkadang malah meleseti. Tapi nek kasar-kasare janggut, kata para istri ngangeni. Nek ijik nom. Nek tuwek rodok gilani. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.